Kembali di Sindo Malam, pemirsa, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Blora, Jawa Tengah menghentikan operasional lantaran anggaran belum cair. Akibatnya 3.000 lebih penerima manfaat tidak terlayani makan bergizi gratis. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Padaan, Kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah berhenti beroperasional. Penghentian operasional dapur ini disebabkan belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Koordinator wilayah SPPG Blora mengatakan dapur sudah berhenti sejak 10 hari lalu. Padahal dapur Padaan melayani 3.300 lebih penerima manfaat. Akibat penutupan, kini penerima manfaat tidak terlayani makan bergizi gratis atau MBG. Kemarin ketika ada kendala langsung melapor ke kita terkait kendala VE-nya belum cair, sudah melapor ke saya. Untuk penerima manfaat dari kepala SPPG-nya sudah menginformasikan ke sekolah sasaran bahwa ada kendala, maka berhenti untuk pendistribusian MBG. Belum diketahui sampai kapan SPPG Padaan bisa kembali beroperasi dan pihak SPPG masih melengkapi berkas dan melakukan perbaikan dapur. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melakukan sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Sidang dilakukan untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR RI menjadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan.
Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menanggapi polemik dana reses anggota Dewan periode 2024-2029 yang mencapai 702 juta rupiah. Menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR harus menjelaskan ke publik terkait dana reses anggota Dewan. Tunjangan reses anggota DPR RI periode 2024-2029 naik hingga 702 juta rupiah per sekali reses. Perumusan atau rencana penambahan alokasi anggaran sudah digulirkan sejak awal masa periode 2024-2029. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses anggota Dewan periode 2024-2029. Ia menyerahkan hal ini kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang menerapkan besaran dana reses. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, makasih. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penambahan uang reses anggota DPR RI sebesar 302 juta rupiah setiap kali turun ke konstituennya sudah dihitung menurut kebutuhan setiap anggota DPR. Penambahan uang reses mengakomodir aspirasi dari para anggota DPR RI. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, Oki Mahendra Anyus melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Jakarta menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Berkas itu diserahkan kepada Roy Suryo CS. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen Pradi Ade Darmawan menyebut Roy Suryo telah memiliki salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah lama. Ade pun meminta Roy Suryo membuktikan jika ijazah Jokowi tersebut palsu. Kan sudah saya sampaikan bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memiliki itu dari 2020 ya. Itu sudah dimiliki, itu tidak ada perbedaan itu. Ya, kalau kita mau jujur melihat fotokopi itu aja tidak ada analognya. Kenapa? Jelas bahwa yang memegang analog dan aslinya ya bapaknya si Joko Widodo lah sebagai pemilik ijazah. Ya kan? Terus nunjukin kepada mereka, emang mereka itu siapa gitu loh. Mediasi gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gagalnya perdamaian dalam mediasi membuat gugatan perdata itu terus berjalan. Dari hasil mediasi disebutkan Subhan bahwa Wapres Gibran yang diwakili kuasa hukumnya menolak untuk mengabulkan tuntutan Subhan, yakni meminta maaf serta mundur dari jabatannya.
Karena tidak adanya kesepakatan dalam mediasi, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Meski demikian, Subhan menambahkan bahwa kesepakatan damai para pihak bisa tetap tercapai sebelum hakim membacakan putusan. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Anak pengusaha Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan 4 tersangka lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Sementara itu, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS telah mencabut paspor Riza Khalid. Pencabutan ini diharapkan bisa membuat Riza Khalid dideportasi ke Indonesia. Paspor Riza Khalid dan Yuristan telah dicabut sejak bulan Juli 2025. Pencabutan paspor Riza Khalid atas permintaan Kejaksaan Agung sejak Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola minyak pada Pertamina. Pencabutan paspor itu dilakukan melalui sistem untuk membatasi ruang gerak Riza Khalid yang saat ini diduga berada di Malaysia. Imigrasi juga telah berkirim surat pada Ditjen Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan pencabutan paspor Riza Khalid. Tetapi kami sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ataupun memberitahukan kepada mereka bahwa paspor MRC sudah dilakukan pencabutan secara kesisteman. Untuk itu diminta kepada mereka menyampaikan apabila memang MRC ada di Malaysia. Dengan pencabutan paspor ini, Riza Khalid bisa kapan saja dideportasi kembali ke Indonesia jika melewati batas izin tinggal. Hal itu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dengan demikian, status tersangka Nadiem tetap sah. 1. Menolak permohonan pra-peradilan. Hakim menyatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejagung terhadap Nadiem sudah sesuai prosedur. Dengan putusan ini, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim tetap dilanjutkan. Kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Pra-peradilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi fokus dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Nah, yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada, pertama, perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas melakukan perhitungan dan ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara.
Nah, dari fakta yang tadi disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan kepada saya, tampaknya penetapan tersangka ini belum didasarkan pada